Talenta versus telaten. Kamu bukan siapa-siapa, bisa jadi siapa saja. Sorry lagi-lagi kuingatkan kembali. Harap pasang indera pendengar dengan antusias. Karena kalimat ini bukan basa-basi kacangan yang biasa dikunyah dan telan setiap hari. Hidup seakan tidak adil, dan bahkan sebagian menganggap tidak akan pernah adil. Dunia ini dirancang untuk menggilas mereka yang biasa-biasa saja, menghancurkan mimpi-mimpi kecil yang berharap tumbuh di tanah tandus kemampuan rata-rata. Tapi kau tahu apa? Persetan dengan semua itu. Aku bukan siapa-siapa, hanya serpihan debu yang menolak ditiup angin. Pemuda tanpa bakat istimewa yang seharusnya menerima nasib mediokritasnya dengan kepala tertunduk. Tapi tidak. Aku memilih rute yang membuat orang-orang mengerutkan dahi mereka. Jalur yang membuat mereka berbisik, dia akan hancur. Trayek yang mereka sebut nekat. Kau pikir kesuksesan itu warisan para jenius? Kau pikir hanya mereka yang dilahirkan dengan DNA keemasan yang berhak menduduki puncak? Sadar, Bung. Teori itu hanya dibuat untuk membuatmu merasa nyaman dengan kekandasanmu sendiri. Bakat adalah mitos yang dijual ke otak-otak lemah untuk membuatnya menyerah sebelum mencoba. Kau tahu siapa yang paling sering bicara tentang bakat? Mereka yang takut usahanya tidak terpenuhi. Aku berdiri di sini dengan tangan kosong, tanpa sertifikat kecerdasan superior, tanpa jalan yang dilapisi karpet merah privilege. Hanya bermodalkan keringat yang tak pernah kering dan telapak kaki yang retak-retak memijak lintasan berbatu. Aku gak spesial, tapi martabatku untuk tetap berkelana ketika yang lain memilih berhenti. Itulah yang membedakan. Jangan salah paham. Ini bukan cerita motivasi kodian sampah yang menjanjikan bahwa semua orang bisa sukses jika berusaha. Kenyataannya lebih kejam. Sebagian besar dari kita akan gagal. Tapi apakah itu alasan untuk tidak mencoba? Apakah kau lebih memilih mati pelan-pelan di zona nyamanmu daripada terbakar habis dalam api perjuangan? Mata rantai yang terputus. Keluargaku biasa saja, pendidikanku standar, koneksiku nyaris tidak ada. Tapi aku menolak menjadikan itu sebagai alasan untuk hidup dalam mediokritas. Saat teman-teman seusiaku menghambur-hamburkan waktu mereka dengan kesenangan sesaat, aku menggali parit, membangun fondasi, menyiapkan pertempuran. Ketika mereka tertawa melihat usahaku yang canggung, aku justru menyeringai. Karena aku tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kegagalan adalah guru terbaik bagi mereka yang lumayan keras kepala untuk tetap belajar. Kau pikir Steve Jobs lahir dengan chip Apple di otaknya? Jack Ma ditolak di KFC. Soichiro Honda ditolak kerja di Toyota. Mereka semua pemula canggung yang dihina, ditolak, dan dilecehkan sebelum dunia mengenal nama mereka. Koridor nekat yang kuciptakan bukan berarti bodoh tanpa perhitungan. Trayek nekat berarti memilih perang yang tidak semua orang berani pilih. Bernyali melompat ketika yang lain masih menimbang-nimbang. Jalur nekat adalah rute yang kau ciptakan sendiri ketika semua pintu tertutup di depan wajahmu. Ketika yang lain mencari jalan aman, aku mencari jalan pintas berbahaya. Bukan untuk mati konyol, tapi untuk menemukan peluang yang tidak terlihat oleh mata-mata yang terpaku pada rute konvensional. Ketika mereka mempelajari aturan permainan, aku mencari cara untuk menciptakan permainan baru, di mana aturan lama tidak berlaku. Aku jatuh berkali-kali dengan wajah berdarah dan ego yang hancur. Tapi setiap kali aku bangkit, otot-ototku tumbuh lebih kuat. Kulitku menjadi lebih tebal dan mataku melihat lebih jauh. Setiap kegagalan adalah latihan untuk pertarungan yang lebih besar. Apa yang tak pernah padam membuatku tetap berjalan? Bukan bakat, bukan keberuntungan, tapi api yang menyala di dalam dadaku. Api yang menolak dipadamkan oleh tawa mengejek atau kritik tajam.
Api yang membakar lebih terang setiap kali seseorang berkata, "Kau tidak bisa, boy." Api itu adalah gabungan dari kemarahan terhadap ketidakadilan dunia, kelaparan yang tak terpuaskan akan pengakuan, dan keyakinan gila bahwa setiap orang berhak memperjuangkan mimpinya, tidak peduli seberapa tinggi itu digantung di atas kepalanya. Kau juga memiliki api itu. Tapi apakah kau membiarkannya menyala berkobar, atau malah kau siram dengan keraguan dan ketakutanmu sendiri? Ketika dunia menertawakan, mereka meledek rencanaku, menganggap mimpiku terlalu besar untuk ukuran kemampuanku. "Tahu diri dong," kata mereka. "Bukan jalur untuk orang seperti kamu," sentil bisikan yang lain. Tapi tahukah mereka bahwa sejarah ditulis oleh mereka yang cukup gila untuk tidak mengindahkan batasan-batasan yang ditetapkan orang lain? Sejarah tidak pernah mengingat mereka yang hanya mengikuti arus. Sejarah mengingat pendayung yang berani melawan arus. Ketika mereka mencemooh, aku menjadikannya bahan bakar. Ketika mereka meremehkan, aku menuliskan nama-nama mereka di buku kecilku. Orang-orang yang suatu hari akan menelan ludah mereka sendiri. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa potensi manusia tidak bisa diukur oleh mata yang picik. Lukakulah yang menjadi senjata. Luka penolakan, luka kemiskinan, luka keterbatasan. Semua luka itu bisa membunuhmu atau menjadi senjatamu yang paling mematikan. Aku memilih yang kedua. Aku pernah tidur di lantai dingin kos-kosan murahan, dengan perut yang melilit kelaparan dan dompet yang menjerit kosong. Aku pernah mengirim ratusan lamaran kerja tanpa satu pun jawaban. Aku pernah sepintas ngebatin lirih, apakah ini semua sia-sia Tuhan? Tapi justru di titik terendah itulah aku menemukan kebenarannya. Aku tidak butuh bakat transenden atau nomor wahid. Aku butuh daya tahan yang luar biasa. Kemampuan untuk tetap berlari ketika otot-otot menjerit dan paru-paru terengah-engah kembang kempis. Kesanggupan untuk tetap percaya ketika tidak ada alasan logis untuk percaya. Tutorial nyata dari kerasnya jalanan mengajariku apa yang tidak diedukasikan universitas terbaik sekalipun. Keberanian untuk bertaruh pada diriku sendiri ketika tidak ada orang lain yang mau. Aku belajar bahwa ide brilian tanpa eksekusi hanyalah hobi mahal. Aku belajar bahwa satu aksi langkah nyata lebih berharga daripada 1000 rencana sempurna. Aku belajar bahwa kadang kau harus menutup mata dan melompat, bahkan ketika kau tidak tahu apa yang menantimu di bawah. Dunia ini penuh dengan orang-orang berbakat yang tidak pernah mencapai potensi mereka karena terlalu takut kandas. Sementara itu, orang-orang biasa dengan tekad luar biasa mengukir nama mereka di dinding waktu. Algoritma keberhasilan tanpa bakat, apa rahasianya? Tidak ada rahasia, hanya algoritma sederhana. Bekerja 2 kali lebih keras dari orang berbakat, bangun lebih pagi, tidur lebih larut, belajar lebih banyak, bertahan lebih lama. Ketika yang lain bekerja 40 jam seminggu, aku menghabiskan 80 jam. Ketika mereka membaca 1 buku, aku melahap 5. Ketika mereka menyerah setelah 1 kegagalan, aku gagal 10 kali dan tetap berdiri. Ini bukan tentang bekerja sampai mati. Ini tentang intensitas. Tentang memusatkan seluruh energi hidupmu pada satu titik fokus sampai titik itu terbakar dan meledak menjadi supernova keberhasilan. Rute nekat berarti hidup dalam ketidakpastian konstan. Tidak ada jaminan. Tidak ada sabuk pengaman. Hanya kau dan keyakinanmu melawan seluruh dunia yang skeptis. Aku memeluk ketidakpastian seperti seorang kekasih. Aku mencium keningnya dan berbisik, "Kau tidak bisa menakutiku, karena aku tahu, di dalam rahim ketidakpastian, itulah peluang-peluang besar dilahirkan." Membuat definisimu sendiri, di mana masyarakat telah membuat definisi sukses yang sangat sempit.
gelar dari universitas tertentu, pekerjaan di perusahaan tertentu, gaji dengan angka tertentu, rumah di daerah tertentu. Omong kosong. Aku menolak definisi itu dan menulis definisiku sendiri dengan tinta keringatku. Sukses adalah ketika aku bisa hidup dengan persyaratanku sendiri. Ketika aku bisa bangun setiap pagi dan mengerjakan sesuatu yang membuat jiwaku membara. Ketika aku bisa melihat ke cermin dan melihat seseorang yang pantas dihormati. Sukses bukan tentang mengalahkan orang lain. Sukses adalah tentang mengalahkan versi dirimu kemarin. Apa yang kulakukan bukan sekadar usaha untuk sukses. Ini adalah revolusi diam-diam. Pemberontakan terhadap sistem yang mengatakan bahwa nasibmu sudah ditentukan oleh bakat bawaanmu atau keluarga tempat kau dilahirkan. Setiap pagi ketika aku bangun dan bekerja, sementara yang lain masih terlelap, aku sedang melakukan revolusi. Setiap malam ketika aku belajar, sementara yang lain berpesta, aku sedang melakukan revolusi. Setiap kali aku bangkit dari kekandasan, sementara yang lain menyerah, aku sedang melakukan revolusi. Dan revolusi ini menular, karena ketika satu orang biasa berhasil melakukan hal luar biasa, itu memberi keberanian bagi ribuan orang biasa lainnya untuk melakukan hal yang sama. Harga yang harus dibayar. Jangan salah paham, trayek nekat memiliki harganya. Aku kehilangan teman-teman yang tidak memahami obsesiku. Aku melewatkan pesta-pesta dan liburan. Aku hidup dengan ketat sementara teman-temanku menikmati kemewahan minor. Kadang aku terbesit membatin, memangnya semua ini sudah sepadankah? Tapi kemudian aku teringat, apa yang kumiliki tidak bisa dibeli dengan uang. Keyakinan bahwa aku hidup sesuai dengan potensi terbesarku. Harga itu setaraf karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menatap cermin di usia tua dan bergumam lirih. Gimana seandainya dulu aku bernyali buat mencoba? Kadangkala ada titik balik yang aneh. Saat dunia mulai memperhatikan. Saat orang-orang yang dulu menertawakan mulai bertanya penasaran dengan nada lembut tanpa pelanga-pelongo. Bagaimana caramu? Saat mereka yang dulu menyepelekan mulai mencari nasihatmu. Ini bukan tentang pembalasan. Ini tentang pembuktian. Bukan kepada mereka, tapi kepada dirimu sendiri. Bahwa kau benar untuk tetap percaya ketika semua logika meneriakkan untuk menyerah. Dan ketika titik itu tiba, kau bakal tersadarkan bahwa petualangan itu sendiri telah mengubahmu menjadi seseorang yang mampu menangani kesuksesan yang akhirnya kau raih. Pesan positif untuk para pencari jalan, untuk kau yang menonton video ini, yang barangkali merasa seperti aku dulu, tanpa bakat spesial, tanpa privilege berlebih, tapi dengan api yang berkobar di dalam dada. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan batasanmu. Jangan biarkan label biasa-biasa saja menempel di dahimu. Jangan pernah sedetik pun percaya bahwa mimpimu terlalu besar untukmu. Dunia tidak butuh lebih banyak orang berbakat. Dunia butuh lebih banyak orang nekat. Orang-orang yang agak gila untuk berpikir bahwa mereka bisa mengubah dunia dan kemudian benar-benar melakukannya. Ingat, bakat bisa mengantarmu ke pintu kesuksesan, tapi hanya kerja keras yang bisa mendobrak pintu itu. Dan ketika kau tidak memiliki bakat khusus, kau hanya perlu mendobrak lebih keras. Kamu berjanji kepada dirimu sendiri, kamu bakal terus berjalan di koridor nekat ini. Kamu mau terus menantang apa yang mungkin. Kamu akan terus membuktikan bahwa determinasi bisa mengalahkan bakat. Dan suatu hari nanti, ketika ceritamu ditulis, itu tidak akan dimulai dengan dia adalah jenius yang lahir sekali dalam seabad, melainkan dia adalah orang biasa yang menolak untuk menerima keterbatasan yang coba dipaksakan dunia kepadanya. Itulah warisan terbaik yang bisa ditinggalkan oleh seorang pemuda tak berbakat yang berharap sukses dari jalur nekat. Kau merasa tak berbakat? Bagus. Gunakan itu sebagai senjatamu.
Karena ketika kau tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan, kau tidak memiliki apa-apa untuk dipertahankan. Dan ketika kau tidak memiliki apa-apa untuk dipertahankan, kau bisa mengambil risiko yang tidak berani diambil oleh mereka, yang terlalu takut kehilangan. Api yang menyala di dalam diriku bukanlah untuk ku belaka. Api ini ada untuk menyalakan obor-obor lain yang mungkin telah padam karena terlalu banyak penolakan, terlalu banyak kekandasan, terlalu banyak tidak dari dunia yang gak begitu memahami. Bila kata-kataku membuat satu orang saja bangkit dan menantang takdirnya, maka hidupku sudah berarti. Andai dianggap bacotan bualku membuat satu orang saja berani mengambil trayek nekat, maka perjuanganku tidak sia-sia. Karena pada akhirnya, revolusi terbesar adalah ketika kita menolak untuk menjadi versi diri yang diharapkan orang lain dan berani menjadi versi diri yang kita tahu bisa kita capai. Aku hanyalah pemuda tak bertalenta tulen yang berharap berjaya dari jalur nekat. Dan besok aku akan bangun dan berjuang lagi, karena itulah satu-satunya cara yang ku ketahui.